Ya, alhamdulillah kita kembali di Serambi Islami. Semua ada di sini. Tadi kita sudah menyimak dialog yang luar biasa, yang mengingatkan kita agar kita siap siaga untuk senantiasa melawan musuh-musuh kita. Siapa tadi musuh kita? Bu, jangan ngotot itu dong, ngelihatnya. Sambil melotot lagi ngelihat saya. Iya, baik. Sebelum saya panggilkan Cak Nur, saya akan perkenalkan dulu. Ini udah kenal semua pasti se-Indonesia ini. Orang semuanya nonton kok. Iya kan? Iya, ada Cak Ayub dan juga Cak Dodi dengan ayat-ayat yang akan dihadirkan yang sesuai dengan tema kita kali ini. Ibu-ibu dari Majelis Taklim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Sarul. Alhamdulillah sehat, Cak Nur. Alhamdulillah. Ada musuh-musuh tadi apa? Hah? Aku dengar musuh tadi. Emang musuh kita siapa? Hah? Mertua apa setan? Lanjut. Gimana Cak? Syaitonir rojim. Memang kita kalau ngomongin setan, Cak Nur, nggak ada habis-habisnya. Habis-habis. Karena ada di diri kita ini. Iya. Kita lagi ngomongin diri kita sendiri sebenarnya. Betul. Ya, potensi itu yang harus kita minimalisir lah. Kalau nggak bisa menghilangkannya sama sekali, ya, karena kata Kiai Mulis tadi emang udah dikirim tuh, ya, Allah kirim dalam diri kita setan. Nah, Cak Nur, sekarang gimana nih? Apa sih yang dimaksud dengan musuh-musuh manusia itu? Atau siapa sih musuh kita yang sebenarnya itu? Nah, itu dia. Biar kita lebih tahu dan kita harus agama apa golongan apa mertua gitu. Kita lihat aja ya di Qurannya ya. Supaya kita nggak salah menerka musuh kita gitu. Oke, mantap. Oke, Mas Ayub. Halo. Ya. Mas Ayub. Ya. Coba baca dong Mas Ayub. Surat 36 ayat 60. Yasin yang tiap hari dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan. Terus? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Oh, jadi musuh yang nyata bagi manusia setan apa mertua? Hati-hati loh ini, beda loh mertua sama setan. Ya, tambah lagi Mas Ayub kalau nggak yakin. Ya, surat 2 168. Siapa musuh manusia yang sebenarnya? Coba dengerin. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jelas. Jadi musuh yang nyata bagi kamu setan apa antar partai? setan. Hah? Bener nih. Tambah lagi kalau kurang yakin. 1753. Apa musuh kita sebenarnya nih? Partai, setan, agama, mertua, golongan. Coba kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Jadi musuh kita mertua apa setan? Setan sama mertua beda nggak? Beda. Bener nih? Musuh kita partai, antar golongan, antar agama, atau suami?
antar suami. Siapa musuh kita? Setan. Pemirsa di rumah, Allah berfirman, musuh yang nyata bagi manusia itu setan. Maka seorang manusia tentu harus tahu strateginya setan, karena itu musuh kita. Bagaimana mungkin kita bisa berbahagia, bagaimana mungkin kita bisa sukses kalau kita nggak tahu strateginya dia, sedangkan dia adalah penghambat kita atau musuh kita sebenarnya. Maka pemirsa di rumah, musuh manusia si setan ini harus kita deteksi dari dini strategi-strateginya untuk manusia. Supaya apa? Supaya aman kita. Setan tuh pinter, pinter. Kok ke saya gitu loh? Setan kesini. Setan tuh pinter ya. Pemirsa di rumah, ternyata setan itu punya strategi loh, dan sangat berbahaya. Bahkan sangat mungkin manusia ini kalah sama dia. Karena apa? Setan luar biasa, dikirim oleh Allah khusus memang untuk menggoda kita. Pertama, setan itu, doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan? Doanya dikabulkan. Hati-hati. Yang kedua, setan itu, kelebihannya luar biasa. Lebih banyak dari manusia jumlahnya. Oh, perbandingannya satu manusia 1 banding 5. 1 banding 5 ya. Kita buka dulu yang 2, oke? Doanya terkabul. Yang kedua lebih banyak dari manusia. Jangan salah yang ketiga loh. Apa Chan? Setan tidak diajarin tata cara menggoda manusianya. Oh. Diajarin oleh Allah. Ada training setan. Nah, ya, training khusus. Ada training khusus. Nah, nanti kita lihat. Ikut Cak, abis ini Cak. Kita lihat, ya. Ya. Kita baca dulu ya. Bahwa doa setan terkabul. Ya, surat 38 dari 71 dah sampai 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ingatlah. Ya. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Terus? Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Lanjut. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya. Semua sujud malaikat. Terus nggak sujud? Kecuali iblis. Yang nggak sujud iblis nih. Lanjut. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Dia menyombongkan diri. Termasuk dia adalah orang-orang kafir. Jadi kalau sombong keturunan siapa? Setan. Nih kalau iblis. Kalau di instansi-instansi ya kan, di rumah-rumah ibadah, di desa-desa ada orang sombong. Berarti dia termasuk keturunan? Keturunan? Was, padahal hati-hati. Banyak keturunan iblis di kampung-kampung, di institusi, bahkan di rumah ibadah ada loh yang merasa sombong, ya nggak? Lanjut yuk. Allah berfirman. Nih dengerin firmannya. Hai iblis. Hai iblis. Ngadep ke aku mesti. Apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Tahan, Bu. Ayub ini kalau mau hai iblis mesti ke muka aku. Hai iblis gitu. Lanjut. Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Oke, kita lihat. Kamu menyombongkan diri atau termasuk lebih tinggi? Ayo baca terus. Iblis berkata. Ayo dengerin. Iblis berkata. Ulang lagi. Iblis berkata. Udah tahu mukanya iblis? Tuh yang barusan berkata. Ya dia kalau hai iblis ke aku. Ternyata dia berkata sekarang. Nah, ayo hai iblis. Iblis berkata. Ayo lanjut. Iblis berkata. Jelas kan kuning bajunya. Terus? Aku lebih baik daripadanya. Tahan. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya. Berarti kalau hari ini di institusi, di rumah ibadah, dimanapun masih ada orang merasa lebih baik dari orang lain, berarti dia adalah keturunan. Hati-hati. Padahal kita harus waspada loh, banyak keturunan iblis yang suka mengatakan dirinya lebih baik dari orang yang lain. Ayo iblis, salah. Ayo lanjut dengerin. Iblis berkata. Aku lebih baik daripadanya.
karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Lanjut, dengerin. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Tuh, terus iblis ngomong apa nih? Dengerin. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Terus dengerin. Iblis berkata, ya Tuhanku. Tuh, minta maaf ya Tuhanku. Terus beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Tuh, ya Tuhanku, beri tangguh. Nyembah Tuhan juga dia. Berdoa. Doa minta ditangguhkan. Apa kata Allah? Allah berfirman, tuh, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Tuh kan, terkabul kan? Kabul ya? Kabul. Ya, jadi doa iblis dikabulkan nggak? Dikabulkan. Belum tentu doa Ayub dikabulkan. Hah? Iblis dikabulkan loh. Sakti dia tuh ya? Sakti, tapi tidak diridhoi. Dikabulkan namun tidak diridhoi. Ya, jangan kayak Ayub, ya Allah kabulkan. Ya, iblis juga dikabulkan. Ya Allah, kabulkan dan ridhoi, harusnya gitu dong berdoa itu. Ya, dikabulkan dan diridhoi. Ulang lagi. Ya, ulang lagi. Allah berfirman, ini dengerin. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Dikabulkan ya. Terus sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat. Hari kiamat. Terus iblis menjawab, demi kekuasaan engkau. Loh, saya ulang lagi. Demi kekuasaan engkau. Terus aku akan menyesatkan mereka semuanya. Loh, pakai kekuasaan Allah ternyata. Ya, demi kekuasaan engkau. Jadi iblis itu gak berkuasa sebetulnya. Demi kekuasaan engkau. Istilahnya iblis ini bisa minjem kendaraan dinas. Wah, bisa minjem kendaraan dinas. Dia mengakui kekuasaan Allah. Satu, ya? Dia juga bisa, dia menggunakan kekuasaan Allah untuk menipu manusia loh. Dan Allah udah oke loh. Difasilitasi loh. Hati-hati loh. Hati-hati. Dan iblis bisa loh pura-pura jadi Allah. Bisa. Jadi pertama kelebihan iblis, doanya dikabulkan. Yang kedua, bisa pakai kendaraan dinas Tuhan. Masya Allah. Hati-hati. Ibaratnya kalau mau nyalek tuh pakai kendaraan partai gitu ya. Kan nggak masalah kan, nggak nyebut partai XY. Lo gimana? Kan partai banyak loh, di India juga ada loh. Oh gitu. Iya. Saya juga tidak ngomong siapa. Lebih begitu lah. Oke. Ya, jadi dia bisa menggunakan kendaraan dinas. Hati-hati, meminjam kekuasaan Allah. Dua tuh kelebihannya. Maka pemirsa, kalau sampai kita nggak tahu strategi musuh kita, bahaya. Kalau gitu, kita akan hadirkan nanti bagaimana strategi melawan strateginya syaitan. Aku tuh kaget. Kalau gitu nanti saya hadirkan. Tapi menghadirkan setan. Lanjut. Ya udah kalau gitu pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi tetap di TVRI dalam Serambi Islami. Semua ada di sini. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. TVRI betul sekali. Dan betul sekali kalau kita sekarang ini menyadari bahwa mulai saat ini kita lawan musuh kita. Ya, kita akan ke strategi bagaimana melawan strateginya setan. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kelebihannya setan ini masih ada nggak nih? Tadi kan pertama doanya terkabul, kedua bisa pinjam kendaraan dinas. Masih ada nggak? Banyak masih. Banyak. Berapa Canur? Berapa banyak lagi? Banyak. Hati-hati, bahaya ini. Kita harus tahu, ya, harus tahu kelebihan iblis. Baru kita bisa ngelawan. Oke, nih, kalau kasih gitu tahu nih. Jumlah iblis lebih banyak dari manusia. Tuh, baca Mas Ayub. Surat 7, 16, 17. Dengerin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Tuh, menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Satu dari dalam tuh.
di dalam hati tuh, ngalangin terus. Lanjut. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka. Berapa udah? Yang satu dalam, dari muka, dari Belakang. berapa? 3. Terus Dari kanan dan dari kiri mereka. dari kanan, dari kiri mereka. Jadi berapa? Lanjut. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi satu iblis, satu manusia berapa iblis? 5. Yang satu di mana? Dalam. Hati. Kedua depan. 3 belakang. belakang. 4 kanan. 5 kiri. Berarti satu orang 5 iblis. Ya, ntar tak hitungnya dulu. 1 2. Ini ada berapa ini? Ada 100. Berarti di dalam studio ini ada berapa iblis? 500, makanya ada ngantuk. Ya. Ada ngobrol sendiri, ngelamun, begitu tuh. Wih, ngeri. Iblis jumlahnya lebih banyak dari manusia. Berarti kalau di studio ini ada 500, di Indonesia ada berapa? Ayo kalikan. Kalikan penduduk Indonesia, ayo. Berapa? Di Indonesia berapa jumlahnya, Mas Ayo? 250 juta. Nah, berarti berapa total? 1,2 miliar. Gitu ya? Iblis di Indonesia. Makanya hati-hati. Coba doanya terkabul, oke? Bisa minjem kendaraan dinas. Udah gitu jumlahnya lebih banyak lagi. Mau apa lo? Yop. Mau apa lo sama dia? Hah? Emang enteng musuh kita itu? Berat. Ibarat main bola. Ya kira-kira Indonesia lawan anak. Hah? Brazil. Hah? Ya, jadi sulit ngalahin dia mah. Tapi kalau Indonesia nanti mengetahui strateginya Brasil, ya, atau kita mengatur strateginya iblis, menang nggak kita? Menang. Oh, bisa menang nanti. Sekarang nggak apa-apa, digebukin. Emang dia lebih hebat. Tidak hanya itu aja. Doa terkabul, dapat kendaraan dinas. Jumlah lebih banyak? Cuma banyak. Ada lagi tahu nggak? Apa lagi, Cak? Diajarin tata cara nggoda. Main bolanya diajarin. Cak Ayub, dibuka surat 17, 61 sampai 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Ya. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ya. Dia berkata, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Dia, iblis, berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Tuh, hina banget loh. Ini kah orangnya yang kau muliakan di atas diriku? Hah? Dari tanah? Bukan api. Lanjut Yob, saking sombongnya tuh. Lanjut Yob. Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Ah, yang muklis tuh, ya. Lanjut. Dia, iblis, berkata, biar tahu sombongnya. terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya manusia. Terus jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Yang mukhlis. Terus Tuhan berfirman, dengerin. pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua. Sebagai suatu pembalasan yang cukup. Pergilah, barang siapa ikut dia, neraka jahanam. Itulah doa dikabulkan namun nggak diridhoi. Maka jangan diikutin, tetap jahanam dia. Lanjut. Masih terusannya Allah berfirman. Dengerin.
Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka. Jadi Allah ngajarin tuh. Dan hasunglah. Itu terusannya Allah berfirman tadi. Iya. Dan iblis. Itu loh. Hasunglah. Tipu dayalah. Itu loh. Siapa yang kamu sanggupin? Itu. Perdayalah orang-orang yang kamu sanggupin. Disuruh. Lanjut. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Terus? Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda. Tahan. Kalau kamu hasung rombongan jilbab biru nih masih bertengger, tenang Bles. Kerahkan pasukanmu yang berkuda. Tuh. Diajarin tuh. Ya, makanya yang jilbab biru ini kalau ada kuda bingung. Loh, kuda itu dulu, sekarang mobil, bro. Pasukan kuda itu pasukan mobil sekarang. Gitu loh. Lanjut. Dan pasukanmu yang berjalan kaki. Tuh, kalau yang jilbab ungu atau merah masih kuat, Blis, dengan godaanmu yang namanya kuda itu atau yang namanya mobil itu, yang setiap mobil baru turun kebingungan, ya tenang Blis, kalau dia masih kuat. Kerahkan pasukanmu yang berjalan kaki. Tuh Pak, diajarin. Lanjut Job. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta-harta dan anak-anak. Tahan Blis, kalau yang jilbab biru ini kau goda pakai mobil atau kuda bertengger, gerakin pasukanmu berjalan kaki. Kalau dia masih bertengger, Blis, tenang. Ini yang terakhir. Kamu kerjasama dengan harta dan anaknya. Klepek. Ya sudah, kalau kena anak susah, Cak. Sudah. Ma. Artinya apa pemirsa di rumah? Iblis itu diajarin dalam tanda kutip. Ya, menguji manusia. Iya, untuk menguji manusia. Pakai pasukan berkuda. Disuruh menghasung sekuat-kuatnya. Kalau masih bertengger, kasih yang jalan kaki. Masih kuat, bekerja sama loh katanya. Sama harta dan anak. Kalau sudah dibikin miskin, anak minta, di situ tuh bisa perbuatan kita lewat dari apa menjadi kehendak Tuhan. Lewat kita. Kenapa? Sudah sulit, harta kita sudah hancur, nggak punya apa-apa, anak minta mercy. Ya, kalau nggak korup, merampok. Itu bahayanya. Maka kita harus tahu strategi dia nih. Itu berapa tadi? 1, doa terkabul. Tulis, doa dia dikabulin. Strategi iblis nih, ya, kekuatan dia nih. Yang kedua, ya, bisa pinjam kendaraan. Bisa pinjam kendaraan dinas Tuhan dalam tanda kutip. Oke. Yang ketiga, jumlahnya lebih banyak. Oke, 1:5. Oke. Yang keempat, diajarin tata cara menggoda. Pakai pasukan berkuda, pakai pasukan berjalan kaki. Yang terakhir suruh kerjasama tuh sama anak dan hartanya. Nah, yang terakhir nih, ada 5, masih 4 ini. Yang kelima ini lebih bahaya nih, pasukan kiriman dia. Dikirim oleh Allah. Kita lihat ayatnya. 19:83. Dikirim pasukan khusus ini untuk menggoda Syahrul, untuk menggoda si Nur Hadi. Itu. Ayo baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Jadi setan dikirim oleh orang-orang yang kafir ayat untuk agar supaya si kafir ayat ini berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Hati-hati pemirsa di rumah. Doa terkabul. Pinjam kendaraan dinas. Jumlah lebih banyak. Diajarin. Dan pasukan kiriman. Waspadalah. Hati-hati. Ya. Kita jangan masuk. Pemirsa, waspadalah. Jangan sampai tergoda oleh setan untuk tidak menonton Serambi Islami. Tetap di TVRI. Jangan kemana-mana. Tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini.
Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. TVRI? Betul sekali. Ya, tadi kita sudah mengetahui ya 5 kelebihan dari setan. Ya. Untuk lebih mengenal lagi supaya kita tahu strategi setan agar kita tidak terjerumus. Ya. Nah, sekarang kita juga pengen tahu dong, Syanur, sifat-sifat setan. Supaya kita jauh dari sifat-sifat itu. Iya. Gimana, Syanur, caranya? Karena gini, kalau kita sudah mengetahui kelebihan dia, kita nggak tahu sifat dia, bahaya juga. Yang pasti kita nggak bisa ngelawan aja. Kelebihannya udah luar biasa kok, cuma lebih banyak. Ya, perang juga saya main pakai apa kalah sama dia. Yang kedua, diajarin tata cara perang, cara ngoda. Ketiga, doanya dikabulin untuk ngalahin si Rocky, ya kan? Nah, yang keempat, ya, bayangin toh, dikirim khusus, dan yang yang kelima, yang pasukan khusus itu yang kelima. Yang kelima, doa terkabul, pakai kendaraan dinas, jumlahnya lebih banyak, diajarin, dan yang kelima dikirim. Kalau dikirim tuh kan persenjataan udah lengkap tuh. Terus kita gimana nih? Kalah banget gitu sama dia. Jangan salah, Allah tuh bijak, bro. Allah tuh bijak. Satu pihak, oke, iblis dikasih peluru. Kita juga kasih peluru. Harus tahu juga ini. Peluru kita bagaimana, peluru dia bagaimana, sifatnya bagaimana, strategi kita bagaimana. Harus. Ya, pertama, ini strategi yang Allah kasih untuk manusia. Begitu bijaknya. Allah Maha bijak. Surat 15, 39 sampai 42. Nih strategi pertama nih. Ini juga berlaku untuk kru TVRI. Jangan sampai kita semua nggak tergoda, kru digoda. Banyak kru TVRI juga harus tahu strategi ini. Oke. Yang jelas untuk semuanya nih. Cuman kasihan dia nggak bisa nyatet. Karena sambil. Mas Ayu catetin dong, kasih beliau ya nggak? Itu kan sahabat setia kita. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Lanjut. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Terus? Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Lanjut. Pertama kita harus jadi mukhlis. Yang kedua lanjut. Allah berfirman. Nih dengerin. Ini adalah jalan yang lurus. Ini hadza. Coba. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Ini jalan yang lurus. Lanjut. Ini adalah jalan yang lurus. Terus? Kewajiban akulah menjaganya. Jadi orang yang dijaga oleh Allah yang mana? Yang mukhlis. Mukhlis. Pakai jalan apa? Jalan yang lurus. Hadza, ini. Yang mana ini? Al-Quran. Yang kamu baca. Jadi tidak bisa ada seorang pun mengalahkan iblis kecuali dia menguasai Al-Quran. Ini jalanmu yang lurus. Ini jalanku yang lurus. Kewajiban aku menjaganya. Jadi kita harus tahu ini. Ya. Quran itu apa dan bagaimana? Salah satu di antaranya ternyata Allah menurunkan Quran untuk menghadapi iblis. Strategi kita itu, ini adalah jalan lurus. Kewajiban aku menjaganya. Nah, maka di Quran Allah dikasih tahu nih. Ini caranya, satu ayat aja. Ya, 16:88. Toh, hati-hati toh. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Artinya, dan apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ta'awud. Jadi strategi pertama nggak bisa enggak. Saya dikasih Allah di Quran. Ini jalan yang lurus, kamu cari itu. Ternyata Allah, kamu harus minta perlindungan sama aku kalau digoda iblis. Gak bisa lo ngantem sendiri. Ulang lagi bahasa Indonesianya. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi minta kita kepada siapa untuk kita berperang sama iblis ini?
pada Allah. Minta pada Allah ta'awud. Bahkan sampai pada saat baca Quran pun kita disarankan untuk minta perlindungan gimana dengan aktivitas yang lain, Canur ya. Coba bayangin baca Quran yang suci aja kita diminta, artinya dia bisa masuk ke situ tuh. Apalagi ke yang lain. Tuh, makanya Allah berfirman nih, hati ya. Setiap niat manusia klik gitu, dia masuk udah. Ta'awud cepet-cepet. Surat 6 112. Nah ya. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Terus? Yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Tahan. Berarti kadang-kadang kita setiap berbuat sesuatu punya niat diganggu kanan kiri kita. Karena sudah wujudnya manusia loh. Anak, istri bisa ganggu itu. Maka setiap kita melangkah, punya niat, iblis masuk untuk menghalangi kita. Maka cepat-cepat ta'awud ya. Surat 25 ayat Surat 22 ayat 52. Maaf, 22 ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun. Terus? Dan tidak pula seorang nabi. Lanjut. Melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, terus setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Tahan. Berarti kalau ibu punya keinginan, setannya masuk gak? Sedangkan menghadapi setan suruh minta perlindungan kepada siapa? Harus ngapain? Ta'awud. Bangun pagi sok ta'awud. Alhamdulillah, ya Allah lindungilah kami, aku, keluarga aku dari setan iblis yang terkutuk. Minta dulu. Karena apa? Dia mau dulu-duluan nih. Begitu. Ayub lupa, udah masuk ke dia. Rocky ingat, mental dia. Oke? Nah, mulai besok bangun tidur coba sampean baca ta'awud. Taruhan kita. Kalau bisa. Ayo taruhan kita. Kalau belum pernah belajar nggak bisa ta'awud. Bangun tidur pasti pikirannya yang lain. Apalagi Cak Sarul, mikir utang, salah. Tahu aja Canur. Oh gitu ya. Jadi bangun tidur sulit. langsung lihat handphone Canur. Lihat handphone yang SMS. Wah, sulit karena dia mau bargaining di situ, cepat-cepatan masuk. Maka pelajari 6 bulan saya kasih info baru bisa. Loh iya. Oh, sulit yang minta ampun. Nah, mulai besok bangun langsung ta'awud. Kenapa? Harus ta'awud. Karena habis bangun ada keinginan. Baca Quran juga keinginan loh. Harus ta'awud. Jangan sampai kemudian baca Quran ujung-ujungnya jahat, untuk ngerusak, untuk bunuh dan sebagainya. Itu dia masuk tuh. Tapi kalau lepas, insya Allah kita habis baca Quran kasih sayang, berbuat baik dengan siapapun. Oke. Nah, saya mau nanya Cak Ayub. Dari 6.000 sekian ayat, yang setan nggak bisa baca ayat apa? Ta'awud. Kalau yang lain setan bisa, kalau ta'awud nggak bisa. Nggak bisa. Coba artinya apa ta'awud? Dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk. Itu kalau kita yang baca. Kalau dia yang baca? Ya, kalau setan yang baca, ya bunuh diri dia. Ya Allah lindungilah aku dari aku yang terkutuk. Masa begitu? Ya. Jadi satu-satunya ayat yang nggak bisa dibaca iblis cuma ta'awud. Kenapa? Terkena dirinya sendiri. Jeruk makan jeruk. Ya Allah lindungilah aku dari aku yang terkutuk. Masa begitu? Ya, jadi ta'awud diturunkan Allah khusus untuk manusia loh. Ya, jangan cepat-cepat sampai lupa dengan ini. Ini banyak zikir, tapi nggak ta'awud dulu bahaya. Berarti zikir sama siapa? Hah? Beserta setan. Ya kan nggak enak. Jadi ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah lindungi aku. Silakan zikir kan juga Quran. Kalau buka acara gimana harusnya ke depan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lah iyalah. Masa buka gedung bersama iblis ya nggak ya? Kan nggak enak. Marilah kita dahului ta'awud dan kita buka dengan basmalah gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jret gitu. Sebab kalau nggak ta'awud, baca bismillah pun bismillah Quran bukan? Quran. Untuk baca Quran suruh ngapain? Ta'awud. Nah gitu. Maka kita harus mulai 2016 ini ta'awud nasional. Itu strategi. Istilahnya ta'awud nasional. Karena apa? Karena 1,2 miliar bro. Itu iblis ada di Indonesia. 5
5 kali lipat. Maka kita harus tahu, kita harus selalu mohon perlindungan kepada Allah dari godaan iblis setan yang terkutuk. Tahu yang sungguh-sungguh ya, Cak Nur ya. Sungguh-sungguh didalamin betul-betul. Perjalanan kita, pelaku kita juga harus keluar dari pelaku iblis. Apa perilaku iblis? Ini kita bongkar di sini. Ya. Salah satu diantaranya tadi sombong ya, gitu ya. Catat sombong. Itu sifat iblis. Cepat-cepat ta'awud supaya enggak sombong. Toh. Ya, merasa dirinya lebih baik yang kedua toh. Ya. Kemudian suka berselisih. Itu. Ya. Kita baca ayatnya. Dari yang mana nih? Yang berselisih ya. Tadi sudah bolak-balik disebut tuh. Yang 17:53. Hati-hati. Kalau berselisih itu dia tuh. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Terus? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi kalau ada anak lagi berselisih sama maknya, lagi keisi siapa itu? Setan. Setan. Baik emak maupun anak. Begitu anak ngamuk-ngamuk cepet-cepet. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Loh, iya dong. Tapi dalam hati, kalau enggak marah-marah. Dulu saya pernah jelasin ini ke maknya anak-anak, ke teman-teman, ya. Mas Ayu pulang dan istrinya tak jelasin, paham. Oke. Malam-malam data jam 2 ngetok pintu, tok 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 tok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kata istrinya. Ya. Ya, karena udah malam banget pulangnya. Udah nggak jelas jajan ke isi iblis. Makanya kalau tahu jangan di depan orangnya. Tersinggung lah dalam hati. Oke, begitu anak kamu, ya Allah, pegang-pegang tuh. Oke. Maka ta'awud ini ya alat untuk antisipasi sifat iblis masuk di diri kita. Sombong bisa hilang. Merasa dirinya lebih baik bisa hilang. Berselisih barusan. Oke. Saya pernah dengar perselisihan itu ada di mana? Hah? Ayo, perselisihan ada di mana? Yang paling banyak? Ya. Ada nggak di institusi? Banyak. Di golongan? Banyak. Di kampung-kampung? Di rumah ibadah? Banyak. Jadi, di rumah ibadah. Tuh, banyak tuh. Ya, berarti sebetulnya rumah ibadah nggak bisa ngelawan kalau nggak ta'awud. Di rumah ibadah banyak loh yang berselisih. Contoh, sekilas syariat mulai berselisih, ya kan? Yang ini caranya begitu, yang ono begono, udah toh nggak mau tegur siapa, ya kan? Ngajinya udah beda-beda, ya nggak? Hati-hati tuh. Urusan imam. Tuh. Sudah mulai terjadi perselisihan. Nah, ketika kita mau berselisih cepat-cepat, ya Allah, kok aku keisi iblis sih? Itu. Oke. Apakah hanya sampai di situ sifat iblis? Masih banyak. Tapi masih banyak ya, Cak Nur ya. Bahas, masih banyak. Nih. Tadi kan kita baru sampai ta'awud ya, untuk bisa menangkal sifat-sifat iblis ya, yang sombong, yang lebih merasa lebih baik, berselisih. Yang lain belum nih. Sifat-sifat itu masih banyak nih. Waduh, ada 36 lebih, nggak ngejar waktunya, tapi yang penting ambil. Baik. Gitu. Ya. Pemirsa, tetap bersama kami di TVRI dalam Serambi Islami. Semua ada di sini. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. TVRI betul sekali. Wah, Cak Nur, ini sudah masuk ke segmen 6, tapi bahasan kita mengenai sifat-sifat iblis masih panjang. Masih panjang. Saking banyaknya. Oke. Maka kita ambil yang penting-penting aja. Apalagi Cak Nur selain tadi? Berselisih, merasa lebih baik. Ini kan mesti ada di mana-mana nih. Iya, itu manusiawi sekali kita. Pelit. Kikir alias medit. Surat 2, 268. Nih, sifat iblis ini cepet ta'awud nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat 2, 268. 268. Ya. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Tuh, ditakut-takut dengan kemiskinan loh. Saya hati-hati. Terus dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Tuh. Jadi kalau ditakut-takutin miskin, waduh, kekir kita, nggak akan pernah berbuat sesuatu. Wah, ini kalau saya kasih ini nanti miskin saya. Wah, kasus ini.
Jadi sifat iblis itu miskin, sombong, merasa dirinya lebih baik, berselisih. Oke? Ada lagi kebalikan kikir, boros, iblis juga itu. Habis duit kita dikuras sama dia. Ya, surat 17:27. Toh, boros, sifat siapa? 17:27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Tuh, ya. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Tuh, bayangin tuh. Ya. Boros, iblis. Kikir, iblis. Kalau orang kikir bisa nolong manusia nggak? Enggak lah. Ya, kikir. Boros bisa nolong nggak? Waktu boros bisa nggak nolong manusia? Enggak lah, duitnya habis. Maka kikir sifat iblis, boros sifat iblis, sombong sifat iblis, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, iblis, berselisih, iblis. Cukup belum? Apalagi Canur? Angan-angan kosong. Mau ingin jadi presiden, masuk gua. Bukan kampanye. Itu tuh. Ya, ingin jadi presiden, yang jadi gubernur, masuk gua. Akhirnya banyak juga yang memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan. Itu juga karena dari angan-angan. Betul, hati-hati. Ya. Itu setan juga tuh sudah masuk ya. Setan itu. Ini ayatnya surat 4 ya. Ayat 119 120. Tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Tuh, pakai syarat-syarat itu loh. Terus lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Terus Lalu benar-benar mereka merubahnya. tuh, hati-hati tuh. Terus Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. lanjut. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka Terus dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. hati-hati. Jadi begitu anak kita lagi kosong itu, itu lagi angan-angan apa? Itu ya, itu anak kita. Sebaliknya anaknya juga ya, kalau ibunya itu Bu, anak apa Bu, ngelamun papa ya, itu Saling mengingatkan untuk saling tidak mengingatkan tertipu oleh untuk setan ya. tidak tertipu dan tidak angan kosong. Ya, kalau ingin kaya ya bekerja gitu loh. Jangan angan kosong. Hati-hati tuh, harus keisi terus. Kalau nggak keisi, iblis aja yang masuk. Ini kayaknya ketawa-tawa sering ya angan kosong ya. Hati-hati. Sudah berapa sifatnya? Sudah ada berapa nih? Wah, banyak juga tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita akan kasih kesempatan untuk ibu-ibu yang ada di sini. Bapak-bapak juga boleh. Ya. Supaya tidak timbul angan-angan kosong, ya. Langsung aja deh kita kasih kesempatan untuk bertanya. Jawab, ya. Ya, silakan. Yang dari sebelah kiri saya dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hajah Umi Kulsum dari pengajian Masjid Darut Thoibah. Mau bertanya, yang membentengi kita agar terhindar dari godaan setan selain berlindung kepada Allah atau ta'awuz yang tadi kita dengar, atau berzikir kepada Allah, ada enggak doa khusus yang harus kita baca untuk memasuki pasar? Karena agar terhindar dari sifat boros, karena sifat boros juga adalah sifatnya setan. Itu yang saya tanyakan. Jadi apa doanya masuk ke pasar itu? Gampang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan boros, jangan boros, jangan boros. Susah amat sih. Ya. Ketika ta'awud itu, ini mewakili ibu-ibu pada umumnya ini. Kalau ke pasar tuh maunya belanja semua gitu ya. Makanya Allah itu ngasih dua kutub utara, kutub selatan. Kutub utaranya tuh pelit, kutub selatannya tuh boros. Bukan, kutub selatannya tuh ta'awud. Ya, kalau orang itu pelit, kena iblis. Cepet-cepet ta'awud. Nah, kalau sodako itu lepas iblisnya. Kan gitu.
Jadi melepas iblis cuman 2, ta'awud sama kita harus tahu kepentingan orang atau sedekah, nauin perasaan orang. Itu dulu. Nanti kesononya kan dibimbing oleh Allah. Karena apa? Ketika kita nggak pernah sedekah, pasti terpancing dengan keborosan. Oke? Tapi kalau sedekah, waktu aku boros-boros kan, ini gimana nih? Kasihan banyak orang yang harus kita tolong. Itu tuh. Nah, ulang lagi. Surat 2, 268. Ya. Surat 2, 268. Nah. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Terus? Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Supaya nggak kikir, ngapain? Supaya nggak kikir? Sedekah. Jawabannya sedekah tuh. Terus supaya nggak digoda? Nah, jadi sedekah, ta'awud, sedekah, ta'awud, sedekah, ta'awud. Nanti akan dibimbing sendiri oleh Allah untuk menutup pintu-pintu selanjutnya. Oke, Mbak? Oke, Mbak, makasih. Gak apa-apa juga dalam hati. Ojo boros, ojo boros, ojo boros. Boros koncone setan gitu kan? Ya, itu mah cara, silakan aja, ya. Oke. Oke, baik, terima kasih. Ibu ini Umi Kulsum ya? Tadi Mbak ya? Umi, Mbak Umi. Oke, Mbak Umi, terima kasih. Yang di sebelah kanan saya mungkin? Oh iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kita mendapatkan strategi setan, yaitu mengenai dia bisa mengendalikan kendaraan Allah. Sekarang bagaimana caranya kita mengetahui bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah setan yang menggoda kita menggunakan kendaraan Allah. Bagaimana kiat kita mengetahui itu, Cak? Luar Terima biasa. kasih. Assalamualaikum Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, bagaimana kita memisahkan perbuatan kita sendiri dalam rangka sedang dibawa Allah apa sedang dibawa iblis. Oke? Gitu ya. Ini sebagai penutup, sebagai kesimpulan bahwa ternyata iblis itu mempunyai strategi. Kita harus bisa menghadapinya. Pertama harus ta'awud, kedua jangan lupa sedekah. Memberi dan memberi itu mengurangi sifat keiblisan kita. Nah, ketika kita memberi sesuatu punya tujuan tertentu, hati-hati, itu dibawa ke iblis. Maka untuk melihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang sedang dibawa Allah, maka segala apa perbuatan kita harus satu, yaitu lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Jangan karena yang lain, maka berbuatlah, memberilah, berta'awudlah dengan keikhlasan yang nyata. Itulah akan ketahuan bahwa diri kita sedang bersama Allah. Tetapi kalau ada ganjil hati, menimbulkan perselisihan dan outputnya macam-macam, itu yang sangat berbahaya. Itulah pemirsa, bahwa iblis ada di depan kita. Kita harus berstrategi untuk ta'awud nasional dan sedekah nasional. Mudah-mudahan iblis Indonesia lari ke Brunei. Ya. Kalau orang Brunei marah nanti. Larinya ke mana? Masalahnya tergantung ta'awudnya. Kalau yang ta'awud Brunei, kesini lagi dia. Oke? Imigran. Oke. Baik, jadi memang sebetulnya korelasinya antara ta'awud dengan sedekah itu erat sekali ya, Cak. Erat sekali, dan insya Allah ini jadi inspirasi buat kita semuanya. Supaya lebih baik lagi. Cara antisipasinya sudah diajarkan oleh Allah sebetulnya dan diingatkan kembali oleh kita. Saya juga ingin mengingatkan kepada pemirsa semuanya yang ingin memberikan kritik, saran, silahkan ke Serambi Islami melalui email serambi_islami@tvri.co.id atau mention Twitter @serambi_islami. Cak Nur, terima kasih banyak atas masukannya kepada kita semuanya. Ibu-ibu juga terima kasih. Cak Ayub, Cak Rocky, terima kasih. Pemirsa, semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam untuk keluarga di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.